punya kondisi emosi yang mungkin berbeda sama orang-orang biasa, gitu ya. Mungkin yang nggak normalnya kayak gini, mungkin dia nggak normalnya nggak seperti ini. Tapi karena memang ada beberapa kejadian dalam kehidupan, ada masalah, ada hambatan, nah hal itu muncul ada perubahan tadi. Nah, itu kan bisa kalian, oh anak ini kelebihannya di sini, kekurangannya di sini, atau aspek yang harus dikembangkan, kemampuan yang dikembangkan apa. Gitu. Dari situ kan misalnya orang tua bisa bergerak ya. Dan menyadari juga, oh anak saya memang agak lemah di sini, tapi dia punya yang sisi positif di sini, gitu ya. Halo kerabat Andalas TV, bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Kerabat, Anda tentu tahu dan pernah mendengar kata atau diksi psikolog. Tapi mungkin sebagian besar dari Anda tidak pernah berhubungan dengan psikolog itu sendiri ya. Kenapa kita harus psikolog dan apa itu psikolog? Kita akan membincangkan dengan seorang pakar psikologi dari Universitas Andalas, yaitu Ahmadul Firdausa Nasa MSc. Apa kabar Ocha? Alhamdulillah. Jumpa lagi. Ini Ocha, orang kalau dengar kata psikolog bayangnya apa? Bayangnya apa gitu? Psikolog itu ngapain sih? Kan? Kerjanya apa sih? Ngapain sih psikolog gitu kan? Terutama orang-orang yang mungkin dari segi pendidikan ya, dari segi pendidikan belum memadai. Bahkan ada pun yang memadai justru nggak tahu juga kenapa harus ke sekolah. Mungkin ada pertanyaan pertama itu apa itu psikologi dan kenapa harus datang ke sekolah gitu. Yang saya bilang tadi ya, stigmanya yang ada. Mungkin kalau yang pernah dengar, stigmanya agak negatif ya. Kalau orang psikolog berarti punya masalah jiwa gitu ya, atau tanda kutip gila gitu ya. Ini bipolarnya. Iya, gitu ya artinya gitu. Nah, kalau tadi misalnya dari psikologi ya, psikologi itu sebenarnya ilmu yang belajar tentang jiwa, kalau orang bilangnya psyche gitu ya. Tapi jiwa ini sebenarnya berkaitan dengan pikiran dan juga perilaku manusia. Jadi intinya kalau misalnya pikirannya bermasalah, nanti akan terlihat nih dari perilakunya gitu. Karena kalau pikiran kan kita nggak bisa baca pikiran ya. Jadi psikolog itu bukan cenayang dukun juga sih. Maksudnya bisa baca pikiran orang terus kayaknya orang ini. Tapi kita dari perilaku. Iya, gitu ya. Tapi kita memang dari ada beberapa modalitas gitu ya. Bukan assessment gitu ya, pemeriksaan itu kita bisa lihat dari perilaku yang muncul. Berarti kita bisa lihat oh ini ada masalah nggak. Nah, jadi biasanya perilakunya bermasalah itu biasanya juga pikirannya lagi bermasalah gitu. Dan nggak selamanya harus pakai obat ya kan. Misalnya kita punya masalah nggak selamanya pakai obat. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Pikiran dan perilaku tadi. Iya. Tapi sebelumnya kenapa pikirannya bermasalah? Nah, pikiran itu kan macam-macam nih Jo. Kalau kita bicara mungkin kalau masyarakat udah kenal kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu kan beda sama kesehatan fisik ya. Kalau fisik itu kelihatan ya kita sakit. Kalau mental ini mungkin orang akan lebih kenal ke stres gitu ya. Cemas, berlebihan gitu ya, kemudian tertekan atau merasakan emosi-emosi negatif lainnya, gampang marah atau nggak stabil emosinya gitu ya, gampang tersulut atau jadi punya rasa takut berlebihan, atau histeris. Nah, artinya punya kondisi emosi yang mungkin berbeda sama orang-orang biasa, gitu ya. Mungkin yang nggak normalnya kayak gini, mungkin dia nggak normalnya nggak seperti ini. Tapi karena memang ada beberapa kejadian dalam kehidupan, ada masalah, ada hambatan, nah hal itu muncul ada perubahan tadi. Nah munculnya perubahan itu jadi munculnya emosi-emosi
kemudian berpengaruh ke pikirannya. Akhirnya kan kalau orang-orang yang stres kan nggak bisa berpikir jernih ya. Nah, nggak bisa berpikir tenang. Nanti akan kelihatan dari perilakunya. Nah, gitu ya. Akhirnya misalnya jadi lebih pendiam. Kalau dulu misalnya orangnya ceria, tiba-tiba menarik diri. Nah, gitu ya. Dan kondisi ini kalau dibiarkan saja itu makin lama makin memburuk. Nah, dan dia akan mengundang teman-temannya yang lain gitu. Dampak terakhirnya seperti apa ya? Gitu ya. Dan dampak terakhirnya bisa akhirnya orang itu nggak bisa menjalankan kehidupannya seperti biasa lagi. Yang awalnya dia bisa bekerja, jadi nggak bisa bekerja gitu ya. Kalau yang masih sekolah nggak bisa menjalankan perannya sebagai pelajar gitu ya. Dan yang lebih parah lagi kalau memangnya dibiarkan, dia akan melukai dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, itu kan cukup parah ya. Sampai ada yang memang kalau tidak terbantu, dia misalnya bisa bunuh diri, atau ngebunuh orang lain, gitu. Nah, itu kan bahaya. Makanya penanganannya cepat dan tepat itu memang dibutuhkan supaya tadi nggak terjadi. Itu disebabkan oleh pengenalan yang dia ada, mempengaruhi pikiran, lalu mempengaruhi perilaku, dan perilaku inilah yang dianggap timpang dengan kondisi normal dalam masyarakat. Normal dalam masyarakat mungkin. Lalu kenapa harus sekarang? Nah, kenapa harusnya? Ya itu lah ya, maksudnya apa yang akan diberikan? Apa yang akan diberikan ya di apa yang sama psikologinya. Jadi kalau seperti yang tadi disampaikan, kita kan umumnya adalah kita melihat bagaimana masalah yang terjadi dalam pikiran gitu ya, dan di bagian menangannya. Sebenarnya nggak hanya masalah ya gitu ya, bagaimana meningkatkan potensi diri juga bisa ke psikolog gitu. Jadi misalnya orang isi bagaimana ikut pelatihan, pengembangan diri ya. Saya punya minatnya di mana, potensinya di mana. Psikologi itu di situ ya. Iya, gitu. Jadi kita tuh betul, TPA itu bagian salah satunya. Jadi kalau kita ada toolsnya, kalau dokter kan kalau misalnya punya stetoskop gitu ya, punya alat-alat tools lain untuk pemeriksaan, kita juga punya alat ukur gitu ya. Jadi ada psikotes. Ada 2 tes sebenarnya, tes kemampuan sama tes kepribadian. Kalau kemampuan berarti tergantung kemampuan apa yang mau diukur. Misalnya daya tahan kerjanya gimana, kemudian mungkin intelijensinya seperti apa, potensinya gimana. Ada yang pintar berhitung misalnya. Kalau yang ini dia pintar analisis, itu kita bisa lihat dari psikotes. Kalau kepribadian ya pengen lihat orang ini gimana, kecemasannya tinggi nggak. Nah, kemudian orang ini kepercayaan dirinya gimana. Nah, itu kita juga bisa lihat. Bagaimana dia menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, itu kita juga bisa lihat dari psikotes. Sejauh mana anak ini mampu. Nah, iya. Selain psikotes, itu juga bisa kita imbangi dengan observasi sama wawancara. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu gitu ya, atau Encu pernah misalnya disuruh isi tes, habis itu wawancara gitu ya, itu bagian dari asesmen termasuk pemeriksaan. Ada nggak misalnya di hasil tes biasanya dia wawancara ternyata aslinya beda juga? Biasanya nanti dia ada kesamaan. Nah, itulah misalnya itu ada kesamaan, ada seninya gitu. Jadi nanti kita lihat mana yang konsisten, berarti itu benar-benar menggambarkan orang tersebut. Berarti orang tua penting juga mengetahui tentang apanya berhubungan dengan sekolah ya. Betul. Sekolah ya. Karena biar orang tua nggak masalah dia anaknya harus nilai matematikanya. Betul. Kalau anaknya ini kuatnya di sini ya di sini kan. Kalau anaknya kuat di mana ya. Iya. Itu sejak ini juga. Betul. Kalau untuk beberapa sekolah swasta mungkin sekolah di sini sudah ada, tapi kalau di luar mungkin di kota besar mungkin lebih ini ya, karena lebih mungkin fasilitasnya banyak, dan SDM-nya juga banyak juga ya. Itu udah ada tuh dari masuk anak-anak dari TK itu udah ada pemeriksaan di awal, orang tua udah lihat nih ada potensi masalahnya, gitu ya. Anak-anak potensi positif, jadi kita ngeliat tuh nggak hanya negatif ya. Bisa tuh dari yang baru mau masuk TK, masuk SD itu bisa dilihat. Gimana caranya? Jadi kita bisa lihat dari anak-anak sampai lansia itu kita bisa lihat gitu ya.
Nanti Karena kan baru masuk kan belum bisa nulis kan. ada kan tes itu macam ada yang saya verbal, Iya. cara tanya jawab, nanti mereka jawab pertanyaan, kita bisa ukur atau kasih tugas-tugas yang mereka harus kerjakan, nggak harus pakai tulis sih, jadi mereka bikin kayak main, tapi kita bisa ukur kemampuan mereka dari situ. Nah orang tua kan bisa lihat oh anak ini kelebihannya di sini, kekurangannya di sini atau aspek yang harus dikembangkan, kemampuan yang dikembangkan apa. Dari situ kan misalnya orang tua bisa bergerak ya, dan menyadari juga oh anak saya memang agak lemah di sini, tapi dia punya yang sisi positif di sini gitu ya. Itu jadinya sebenarnya lebih apa ya, lebih bagus untuk proses pendidikan ke depan. Kayak promosi psikologi ya Ci ya. Dia masyarakat tahu Iya, ya. Karena mungkin sampai sekarang masih seperti itu. betul. Orang tua pengen anaknya ingin masuk apa? Misalnya ingin masuk kedokteran sebenarnya. Iya, betul. Ini nilai anak IPA anaknya tinggi. Karena anaknya bakatnya bukan di situ. Betul, kan pintar itu nggak selalu harus di sini, mereka bisa punya minat yang lain kan gitu. Keberhasilan itu kan tidak pada satu bidang. Betul. Dipromosikan. Dan juga mengedukasi orang tua juga Edukasi sebenarnya. orang tua, biar orang tua yang berhadapan supaya tidak ada masalah. Oke, itu kan manfaat untuk yang belum terganggu. Yang terganggu tadi, apakah memang bisa diberikan normal kembali atau bagaimana? Kalau sebelum kita ke situ mungkin supaya masyarakat tahu ya. Jadi psikologi ini dia agak luas ilmunya. Jadi ada beberapa bidang. Jadi nanti kalau misalnya untuk ada namanya di bidang industri organisasi itu biasanya nanti di perusahaan ya. Jadi kayak rekrutmen, pengembangan SDM itu bagian mereka. Di pendidikan ada lagi psikologi pendidikan. Jadi bikin program kurikulum, bantu anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau misalnya kayak anak-anak yang misalnya tunanetra, tunarungu gitu ya, atau anak-anak yang punya kondisi neurologis kayak autism, ADHD, mungkin teman-teman orang masyarakat udah mulai sering dengar ya, istilah seperti itu. Nah itu bisa mereka bantu untuk bikin programnya karena nggak sama belajar sama anak yang biasa, ya. Kemudian untuk perkembangan untuk anak-anak, nah kayak tadi Moci bilang tanya ya, ada masalah-masalah gangguan yang kata orang gangguan jiwa ya sebenarnya. Tadi kemarin gangguan terkait kesehatan mental itu di bidang klinis namanya. Klinis itu ada yang dewasa, ada yang anak-anak juga. Nah nanti yang itu kayak Moci bilang, nanti biasanya kita akan ada pemeriksaan, dilihat kondisinya, ada bukunya juga panduannya. Oh ini gangguan apa, mengarah kemana. Kalau udah tahu nanti dari sana, baru nanti dikasih intervensi lah istilahnya ya, intervensinya sesuai dengan hasil pemeriksaan tadi. Jadi cukup beragam sih ini terserah berapa aja lah mau kemana mau kemana tergantung kebutuhan kan itu ya gitu. Jadi nggak selalu harus bermasalah, misalnya orang mau pengembangan SDM atau pengembangan anak-anak supaya anak-anak punya motivasi dalam belajar gitu ya. Jadi psikolog nggak harus berkaitan sama masalah sih itu. Jadi kalau bermasalah ya, tapi kalau klinis biasanya emang yang bermasalah ya gitu ya. Atau kalau yang lain ya tadi lebih cukup cakupannya cukup luas gitu ya. Yang bisa karir misalnya kayak di kampus sekarang ada pusat karir itu bekerja sama di dalamnya juga banyak psikolog. Jadi nanti kira-kira orang karirnya kemana nih yang sesuai gitu ya. Kemudian soft skill apa yang perlu dikembangkan. Nah itu kan biasanya ada sama psikologi juga. Semoga saja ya menjadi pemahaman ya mudah-mudahan sekaligus untuk informasi psikologi kita ucapkan sekolah kita tahu nanti bukan kalau di Padang kan belum terbatas juga Mas, iya sudah ada mungkin, tapi mungkin nggak sebanyak di kota-kota besar. Tapi mungkin di Kota Padang lebih lumayan dibandingkan tadi kan kita bisa di kota-kota pinggir ya, maksudnya bukan di kota. Sekarang ini ibu kota kan ya, gitu ya. Kalau saya kayak daerah yang pedalaman, pelosok sana pinggir kota kan begitu. Apalagi tuh ya, begitu ya. Beradaan psikolog sendiri. Oke, semoga saja depannya berubah. Mudah-mudahan. Oke, Ocha, terima kasih atas pengetahuannya. Anda Mantap. Semoga saja bermanfaat. Oke, kerabat, demikian perbincangan kita dengan psikolog kita,
Amatul Firdausa Nasya MC. Semoga yang kita bincangkan bermanfaat dan sampai jumpa.